Mandina biren. Itu terus kamu sendiri ya? Ibu masuk ke kelas ini. Tengok ini. Kalau misalkan nggak ada tanda charger berarti mati. Tapi kalau ada tandanya berarti mati. Kamu kayak kemarin lagi kita mati ya? Bu, ada kertas HPS bu. Kertas HPS sama bapak sana minta. Soalnya kemarin kayak ini. Nanti Ibu Brina jalan dulu. Ini Mbak Bungsu. Jadi yang punya ini bahasa ini. Berarti matematika. Ini jangan. Ada yang mulai lama tuh ya. 3 menit lagi. Mana dibilang? Mana dibilang? Cara. Atau dengar nggak? Gimana? Oh, nampak. Mau keluar nggak bisa? Caranya gimana? Kayak kalau 3 menit lagi nanti aja kan. Ini kenapa itu udah buru-buru ini? Padika, nyak gimana? Ada pun aja Zoom kok kabar ruang Zoom. Jadi keluarkan ini si Aiwan. Lift. Mana? Yang ke maksudnya lift meeting. Kapan orang tuh mari?
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Nah, ini kan baru 42 orang. So, ini kita tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi nggak ada orang, kita mulai terus, Bro. Gimana nih? Baik, Pak. Ya, Pak. Aman. Man, Pak. Tak uang, Pak. Terus tekan kesalahan. Mati ke suara aku. Oke. Sebentar ya, admin jawab punya ini dulu ya. Punya netizen dulu ya. Stop share. WhatsApp. Empat 9:40. Oke, 50 orang ini udah. Mari kita mulai semuanya ritual kita. Saya ucapkan kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Selama pembelajaran ini nanti mungkin tidak semua soal tryout bisa terbahas. Sisa soal tryout nanti insya Allah saya upload sendiri aja di YouTube ya. Nanti saya bahas sendiri, tinggal coret tinggal saksikan di YouTube kembali. Oke, mari Ya, Pak. mulai nak ya. Dan selama ini juga pembelajaran ini juga mungkin nanti bakal banyak yang saya mute dulu ya, supaya suara saya tidak ketimpa dengan suara-suara yang lain. Jika ada yang mau ditanyakan bisa langsung raise hand, tekan di sini jangan angkat tangan betulan kayak gitu. Oke kawan-kawan, mari kita jawab pertanyaan yang ada dulu. Kemarin ada soal TO. Di antara kalian, tapi luar biasa, kalian sudah bisa menjawab hampir mendekati 50% dari soal TO. Itu saya acungi kalian benar. Kalian ya walaupun ada faktor tebak-tebak atau faktor apa, karena cuman ada insting fisikanya udah nampak. Berarti kalian adalah anak-anak terbaik yang dikirimkan sekolah dibanding ke KSM. Oke, yuk mari kita bahas dulu nih nak. Amelia bisa baca soalnya Amelia? Soal nomor berapa nih? Saya kurang tahu nomor berapa nih. Ya Amelia. Mau bacakan Amelia. Silakan baca ya atau ini
Bisa baca? Amin. Bisa Pak. Boleh baca nak soalnya nak. Jadi tarmihim. Soalnya baca Pak. Ah? Soalnya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tarmihim bijaratin min sijil. Surah Akhir ayat 4 menceritakan tentang kejadian tentara penjajah Abraha diluluh lantahkan oleh pasukan burung ababil. Asumsikan batu yang dilepaskan dari burung-burung ababil dari ketinggian 50 meter dari tanah, serta tinggi gajah rata-rata adalah 5 meter. Maka besar kecepatan batu ketika menyentuh gajah tersebut adalah. Oke, terima kasih. Iya, Nak. enggak. Mau Soal baru. bacanya. Ya, Nah, ini ya, saya setting dulu. Saya mute-kan dulu pasangannya. Jadi kan kisahnya dulu pada waktu ini zamannya Nabi mau lahir kayak gitu. Zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau dilahirkan. Pada waktu itu ada sebuah peristiwa di mana ada seorang raja merasa iri dengan merasa iri dengan Ka'bah. Jadi dia buat Ka'bah tandingan atau buat tempat tandingan kayak gitu. Cuman tempat tandingannya nggak laku. Supaya laku maka muncul inisiatif untuk menghancurkan Ka'bah yang asli. Pada waktu dia ingin menghancurkan Ka'bah, pada waktu dia ingin menghancurkan Ka'bah, disitulah kekuasaan Allah terjadi, dikirim oleh Allah Subhanahu Wa Taala burung ababil untuk melempar batu panas gitu, dan batu-batu itu dari neraka sehingga membuat gajah-gajah itu menjadi daun-daun yang dimakan ulat. Kira-kira gambaran seperti itu. Nah, misalnya nih ini tanah kayak gitu, ini gajah. Tinggi gajah berapa nak? Rata-rata tinggi gajah adalah 5 meter kayak gitu. Ada burung ababil melemparkan batu gitu, kira-kira dia melepaskannya dengan ke atas tuh ke bawah nak? Tentu ke bawah lah bang, orang gajahnya di bawah kayak gitu kan. Nah katanya ketinggian burung ababil itu nak ketinggian burung ababil itu nak berada di ketinggian 50 meter. Pertanyaannya adalah besar kecepatan batu ketika menyentuh kulit gajah adalah yang mana kayak gitu, adalah berapa? Nah kulit gajah kan di sini nak, kulit gajah tinggi gajah 5 meter, berarti jarak burung ababil ke permukaan kulit gajah berarti kira-kira tingginya berapa nak? Tingginya adalah tentu saja 50 dikurang 5 berarti 45 meter. Nah ketika burung ababil itu nak melemparkan batu, di soal ada nggak bercerita tentang kecepatan awal? Kalau nggak ada, berarti kecepatan awalnya diasumsikan 0 meter per second. Kenapa asumsi? Berarti nak gerak yang terjadi di situ adalah gerak jatuh bebas kayak gitu. Nah, pertanyaannya, besar kecepatan batu ketika menyentuh kulit gajah. Ini kan dipengaruhi oleh gravitasi ke bawah, arah gerakannya juga ke bawah. Ini berlaku GLB atau GLBB? Berlaku GLB atau GLBB? Ya bang, kan dipengaruhi gravitasi. Pastilah itu namanya GLBB. Ingat persamaan GLBB ada 3 kemarin. Apa tuh nak? Salah satunya vampir tua sama dengan vampir ompong plus minus anak tikus. Yang kedua apa kemarin nak? Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus plus minus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga apa kemarin nak? Vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus minus 2 anak setan kayak gitu. Kita mau cari apa nih? Maka besar kecepatan batu ketika menyentuh kulit gajah. Kita punya kecepatan awal, berarti kecepatan akhir yang ditanya. Yuk, kita cermati. Persamaan 1 ada VT-nya? Ada. Persamaan 2 ada VT? Enggak ada. Persamaan 3 ada VT? Ada. Berarti nomor persamaan yang kedua tidak boleh kita pakai. Ada ada fenolnya? Ada. Ada fenolnya? Ada. Ada jaraknya di sini nak? Ada jarak di sini? Enggak ada. Berarti persamaan 1 tidak bisa kita pakai. Yang bisa kita pakai berarti adalah persamaan ketiga. Yuk nak, kita copy paste dulu nih. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2
percepatannya berubah jadi gravitasi, S-nya berubah menjadi tinggi. Yuk, berapa nih? VT kuadrat sama dengan berapa V0-nya? Ya 0 kuadrat, Bang. Tambah atau kurang? Tambah, karena searah dengan gravitasi. 2, gravitasinya berapa? 10. Tingginya berapa, Nak? Berarti tingginya itu dihitung dari burung ababil ke permukaan kulit gajah. Berarti tingginya yang ini tadi, Nak, ya. 45 meter kayak gitu. Ya udah, sok kita kali. 45 kali 2 berapa? 90. Kali 10 berapa, Nak? Berarti VT kuadrat sama dengan 900. Kalau ditanya VT saja berarti akar dari 900. Berapa akar 900? 30 meter per second. Maka pada kasus ini jawabannya, jawabannya Bang tidak ada 30 meter per second, harus dalam kilometer per jam. Nah, sekarang kita ubah dulu nih, 30 meter per second ke meter per jam gitu. Nah, yuk nih, 30 meter per detik sama dengan berapa kilometer per jam. Yuk, Nak, 30 meter ke kilometer diapain? Dibagi 1000, Nak, ya. Berarti 10 pangkat minus 3. 1 jam berapa second, Nak? 1 per 3600, kan kayak gitu ya. Dalam hal ini, Nak, kita nggak usah cari semua. Jangan cari semua. Ini ya, jangan hitung semua, jangan hitung semua. Tapi gimana? Kita cocok-cocok logi. Kita pakai apa tadi, Nak? Cocok-cocok logi. Ini kan 36 bakal berangkat ke atas nih. Kaliin aja 3 kali 36 berapa, Nak? 3 kali 36 8. 3 kali 6 berapa? 8 ya. 3 kali 3 berapa? 9 tambah 1, 108. Maka jawabannya adalah yang ada angka 108. Maka jawabannya adalah 108 km per jam. Oke, ini diskusi dulu nih. Oke, unmute all. Unmute. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini, Nak? Semuanya udah saya biarkan diskusi dulu nih. Connect. Ada chat, ada ya. Insyaallah connect. Antum paham? Akil Farisa, antum paham? Ya, saya yang buat soal tentu saya paham. Siapa nih? Enaknya ada gurunya, ya Allah. Kita nih nggak ada. Sabar ya pemanduan ini. Oke, kita jika tidak ada yang didiskusikan, maka saya akan kembali, Nak, ya. Ya. Oke, nah selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya mari kita bahas soal selanjutnya. Ini kita random aja nih. Nah, ini siapa ya? Fikri bisa bantu baca soalnya, Fikri? Silakan, Nak. Atas alur Ya, masuk soalnya Fikri, silakan baca, Nak, dari ya ayyuhallazina. ila ustatika. Oke. Badu. Ya. Connect, Fikri. Oh, kalau gitu coba lo dari man 7 PD Alfi. Selamat pagi, Alfi. Mungkin yang perempuan mungkin ada sebab tertentu tidak bisa membaca Quran. Man 7 Alfi, baca lo, Alfi. Jangan bilang Alfi nggak bisa baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birusulihi yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nura masyuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman kepada para rasul, bertakwalah
bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya. Niscaya Allah memberikan rahmat-Nya kepadamu dua bagian dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. Dan Dia mengampuni kamu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 28. Lanjut. Cahaya mengenal salah satu permukaan kaca tebal dengan sudut datang 60 derajat. Indeks bias kaca tersebut 1,5. Dengan sudut berapakah relatif terhadap garis normal cahaya tersebut keluar dari permukaan kaca lainnya? Oke, terima kasih Mas 7PD Fikria. Semoga di tryout selanjutnya serta di KSMO mendapatkan hasil yang maksimal, Nak. Oke. Oppo A05 jangan dicoret-coret dulu ya. Papan tulis ini punya saya dulu, Nak. Oke, yuk. Nah, ada seseorang, Nak, namanya ini hukum orangnya, nama Islamnya itu namanya Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham itu di barat dikenal dengan nama Al-Hazan ya gitu. Cuman penemuannya tentang lensa itu belum terlalu populer pada waktu itu. Nah, pengembang penemuan ini namanya Snellius kayak gitu. Namanya Snellius. Nah, apa nih? Galak ku tanya. Oke, penemu apa namanya itu populerannya namanya Snellius sehingga muncul yang namanya hukum Snellius tentang pembiasan. Apa hukum Snellius tentang pembiasan? Katanya seperti ini, Nak. Ini ya, hukum Snellius tentang pembiasan. Hukum Snellius tentang pembiasan. Snellius tentang pembiasan. Kata Snellius, Nak, kalau misalnya di sini ada yang namanya medium 1. Nah, medium 1 itu apa? Misal gini nih, pernah nggak kalian nengok, Nak, ada yang namanya gelas kayak gitu. Nah, gelas ini diisi air. Nah, ketika ada pensil yang lurus, Nak, dicelupkan ke dalam air, kira-kira bentuk pensilnya gimana? Patah gitu kan? Nah, inilah namanya perbedaan medium. Nah, medium pertama itu kita sebut N1, di dalam hal ini adalah udara. Medium kedua ini kita sebut air kayak gitu. Nah, itu nah kata Snellius, misalkan ada medium 1 dan di bawah di sini ada yang namanya medium 2. Masing-masing medium itu punya yang namanya indeks bias. Misalnya nih, medium 1 berarti punya indeks bias 1. Medium 2 punya yang namanya indeks bias 2 kayak gitu. Nah, kata Snellius, di sini ada yang namanya itu seolah-olah ada namanya garis yang tegak lurus terhadap lensa atau terhadap bidang. Namanya adalah garis normal, seolah-olah kira-kira seperti itu. Nah, kata Snellius, karena kalau misalnya di sini ada sinar datang, sinar datang itu, Nak, kita singkat SD. SD itu apa, Nak? Sinar datang. Tolong kawan jangan coret-coret dulu ya, nanti akan susah nanti. Oke, nah sinar datang ketika dia menempuh indeks bias yang berbeda, maka posisinya karena bisa jadi dia mendekati garis normal. Ini namanya mendekati garis normal, bisa saja dia menjauhi garis normal. Ini namanya, Nak, menjauhi garis normal kayak gitu. Ingat ya, konsep Snellius tadi gimana, Nak? Ketika misalnya ada dua indeks bias yang berbeda, ada N1, ada N2 dan di sini ada garis normal, posisinya bisa saja gimana, Nak? Ini sinar datang gimana, Nak? Bisa saja mendekati garis normal atau menjauhi garis normal. Nah, pertanyaan kedua, kapan dia mendekati garis normal? Kapan menjauhi? Kapan mendekati garis normal? Garis normal. Sementara WA saya akan saya close-kan saja biar tidak berpengaruh banyak. Oke. Nah, kapan dia mendekati garis normal? Kapan dia menjauhi garis normal? Misal nih, Mandua Aceh Utara. Siapa nih namanya? Ya, yang pakai ya. Nah, Mandua Aceh Utara. Saya mau tanya lu, Nak. Mandua Aceh Utara kelas berapa, Nak?
Kelas 3, Pak. Kelas 3. Berarti 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi bakal nikah, nak ya. Nurul Akmal. Misalnya ini Nurul Akmal, ini Nurul Akmal. Ada 2 orang cowok nak ngelamar kamu. Yang pertama karena ini ganteng, terus kemudian apa namanya tuh kaya, tajir, tampan, pokoknya soleh, pokoknya bagus lah nak kayak gitu. Kalau di ratingnya itu 10 kayak gitu. Nah, terus ada 1 orang lagi nak yang mencoba mengelamar kamu nanti. Udahlah jelek, hidup, gembel. Kalau di rating nak ratingnya itu 2. Kira-kira nak kamu pilih yang ratingnya tinggi atau yang ratingnya rendah nak? Rendah. Tak milih ratingnya rendah. Kira-kira nih kalau 2 cowok ini ngelamar kamu pilih yang mana? Yang ratingnya 10, kaya, tampan, tajir, soleh, atau yang ratingnya 2 nih, udah jelek, hidup, sholat nggak pernah, pokoknya bandel banget lah pokoknya. Kira-kira kamu pilih mana? Rating tinggi, Pak. Rating tinggi ya. Hukum Snellius juga sama seperti itu. Misalnya gini nih, hukum Snellius nah. Misalnya gini nih, ini ada namanya garis normal. Ada sesuatu, ini medium 1, indeks biasnya 1,3 misalnya. Di sini nak indeks bias 2-nya ini 7 misalnya 7 gitu ya. Ada sinar datang di sini nak, ada sinar datang. SD. Ada namanya sinar datang. Nah, kira-kira nak 1,7 ini besar atau kecil kira-kira dari 1,3? Besar. Besar. Sama Kak rating tadi. Kalau dia besar, berarti kan dia besar, dia akan mendekati garis normal. Kalau dia besar. Kalau misalnya dia lebih kecil gimana Bang Ipul? Misalnya nih, di sini indeks biasnya 1,3, di sini indeks biasnya 1. Nah, datang sinar datang. Dia akan ini nak kecil atau besar kira-kira nak? Kecil. Berarti dia akan menjauhi garis normal. Connect sampai di sini kira-kira kesimpulannya. Connect. Coba diulang kembali penjelasannya, Pak. Coba diulang kembalinya penjelasan. Baik. Sebentar Pak ya, saya hapus ya semua ini dulu Pak. Ya, Pak. Oke. Apa? Angke, apa mandang? Hukum dikatakan. Oke, nah ada yang namanya tuh hukum pembiasan Snellius. Nah, menurut Snellius, nah katanya seperti ini. Menurut percobaan Snellius dilakukan nggak, nak? Nah, ini namanya garis batas. Di sini ada sebuah medium dengan indeks bias 1. Pak, suaranya. Ya. Oke. Ini saya unmute semua anak ya, biar suara saya aja yang masuk. Nah, di sini nah ada medium 1 dengan indeks bias 1. Nah, di sini ada medium kedua dengan indeks bias 2. Tolong Pak suaranya. Pak, tolong Pak, suaranya Pak. Kurang jelas. Kurang jelas, Pak. Halo. Ini sudah jelas? Oke, saya lanjutkan nah ya. Iya. Nah, ini ada medium ya. 1 dengan medium ini ada medium 1 dengan indeks bias 1 dan ini ada medium 2 dengan indeks bias 2. Kata Snellius misalnya di sini nah ada sebuah garis normal kayak gitu, garis dibuat ini garis normal ya. Nah, kalau misal nih indeks bias 1 nilainya 1,3 misalnya. Indeks bias 2 nilainya 6 misalnya. Di sini nah ada sinar datang. Nah, sinar datang itu nak misal di sini nih, di sini ada namanya sinar datang. Nah, di sini sinar biasnya akan kemana? Menjauhi garis normal atau mendekati garis normal. Kita tengok dulu nih, 6 ini nak lebih besar daripada 1,3 atau lebih kecil? Kalau dia lebih besar, dia akan mendekati garis normal. Maka saya buat kesimpulan di sini nak ya. Ketika indeks bias yang dituju lebih besar, maka
maka sinar bias akan mendekati garis normal, Oke, nah berarti berlawanannya kalau misalnya indeks bias yang dituju kecil, berarti gimana? Nah, indeks bias yang dituju kecil berarti dia akan menjauhi garis normal. N1 1,3 misalnya, N2-nya 1. 1 ini lebih besar atau lebih kecil dari 1,3? Tentu jawabannya lebih kecil. Berarti dia akan menjauhi garis normal. Apa yang terjadi kalau sama, Bang Ipul? Apa yang terjadi kalau sama? Misal nih N1 1, misalnya N2-nya juga 1. Maka gimana? Maka dia tidak akan dibiaskan, tapi diluruskan. Kayak gitu. Kira-kira seperti itu, nak ya. Ada yang mengangkat tangan. Trivia Nurjannah. Trivia? Oh, mungkin ya, apa ya, nanti bisa saya buka forum diskusi untuk pemahaman ini. Nah, ingat ya, kalau misalnya indeks biasnya lebih besar mendekati garis normal. Kalau indeks biasnya lebih kecil, dia akan menjauhi garis normal. Kalau indeks biasnya sama, berarti gimana, Nak? Berarti dia tidak akan dibiaskan, tapi diluruskan kayak gitu. Coba perhatikan dulu, Nak. Cahaya mengenai salah satu permukaan kaca tebal dengan sudut datang 60 derajat. Nah, ini soal, Nak ya. Soalnya kira-kira seperti ini gambarannya. Gitu. Ini ada kaca tebal. Nah, kayak gitu. Gitu. Dengan sudut berapa? Dengan sudut katakanlah 60 derajat. Ya, mau di sini atau dimanapun, ya cobalah kita coba di sini dulu, Nak ya. Nah, terus kemudian indeks bias kaca tersebut 1,5. Nah, ini namanya indeks bias udara. Indeks bias udara sama, kita nggak tahu berapa di soal. Terus kemudian Anda indeks bias kaca. Ada indeks bias kaca. Berapa nilai indeks biasnya? 1,5. Itu yang kita ketahui. Terus kemudian dengan sudut berapakah relatif terhadap garis normal, cahaya tersebut keluar dari permukaan kaca. Nah, baca baik-baik, cahaya keluar dari permukaan kaca. Nah, kalau cahaya keluar dari permukaan kaca, indeks biasnya indeks bias kaca atau indeks bias udara, Nak? Tentu jawabannya adalah indeks bias udara, Bang, kan udah keluar dari kaca. Betul kan? Berarti indeks bias udara sama dengan indeks bias masih di udara sama dengan indeks bias udara sama ketika melewati kaca. Orang sama-sama udara kok, yang bedanya cuma di kaca doang. Kayak gitu. Berarti cahaya tersebut tidak dibiaskan ketika di sini tapi hanya diluruskan. Berarti sudutnya gimana? Sudutnya pun juga akan sama. Berarti kalau sudut di sini 60 derajat, maka sudut di sini pun juga akan 60 derajat. Berarti jawabannya adalah ya 60 derajat ya. Karena di awalnya sudah 60 derajat. Jadi karena soal KSTM itu kalau untuk pilihan ganda rata-rata itu analisis, tipe analisis. Kita kadang terkecoh nih, ini apa yang mau saya hitung? Padahal ini nggak dihitung, ini dianalisis saja. Kayak gitu. Oke, kita buka forum diskusi. Pak, Ya, silahkan, Nak, kalau mau. analisisnya gimana, Pak? Nah, analisisnya gini, Nak. Coba perhatikan, cahaya mengenai salah satu permukaan kaca tebal. Ini kaca tebal. Sebelum dia mengenai, nah ini mediumnya apa? Sebelum mengenai kaca. Berarti udara kan bebas kan? Nah, terus kemudian karena pertanyaannya cahaya tersebut keluar dari permukaan kaca. Setelah dia keluar, berarti indeks biasnya. Suaranya nggak dengar, Pak. Suaranya nggak dengar ya? Coba saya ini, Nak ya. Pada saat sebelum mengenai kaca, maka indeks biasnya kan indeks bias udara.
Kayak gitu. Nah, setelah keluar dari kaca, maka kan udara kembali ke udara juga kan? Maka Ya, kasus Pak. pada sebelum mengenai kaca Suaranya dan sesudah putus-putus, Pak. keluar dari kaca, indeks bias Nggak jelas, Pak, suaranya, Pak. sama indeks bias udara. Nah, karena indeks bias udara kan sama tuh udaranya. Maka sudutnya pun juga akan sama nanti. Maka karena di sini sudutnya adalah 60 derajat, maka jawabannya juga akan 60 derajat. Kira-kira seperti itu. Tadi yang kalau nilainya sama gimana, Pak? Yang N1 tadi kan 1, yang Ya, 2. misalnya nak, ini air sama air kan sama tuh misalnya. Atau ada suatu benda yang indeks biasnya sama, maka dia tidak akan dibiaskan tapi diteruskan. Nah, itu nak. Pak, Ya, Pak. misal kan ini cahayanya keluar dari permukaan kaca, tapi ini misal cahayanya masih dalam kaca, jadi dia nggak Kalau di keluar. dalam kaca berarti nak kita harus lihat dulu indeks udaranya berapa. Kalau indeks udaranya kalau normal sih biasa kan 1,3, maka ini kan akan menjauhi nanti. Nah, misal ya, cek-ceknya misal ya. Cek-ceknya misal di dalam kaca kita hitung nak ya. Cek-ceknya, ini cek-ceknya. Iya, Pak. Indeks bias udara misal berapa indeks bias udara? 1,3 misalnya. Di sini nah ada Suara putus-putus, Pak. misalnya itu 1,5. Maka di sini nanti baru bisa kita hitung. Ini berarti dia akan menjauhi kan berapa jarak di sini itu baru bisa kita hitung. Cuman ini kita yang diketahui pun cuma dikit ya. Yang diketahui kan nggak sampai itu. Yang diketahui hanya apa namanya itu? Suaranya Permukaan kaca saya memiliki salah satu permukaan kaca tebal dengan sudut 60 derajat saja sama indeks bias kaca 1,5 kayak gitu. Jadi ini adalah soal pure analisis di mana kita harus tahu oh ternyata kalau misalnya indeksnya sama berarti dia hanya diluruskan, hanya diteruskan tanpa dibiaskan kayak gitu. Oke, jika sudah ini nanti sistem kita kayak gini dia. Saya mute all kembali ya. Ya, Pak. Oke, mari kita lanjutkan. Ada yang jawab soal ini kemarin? Ada, Pak. Ada, benar. Ada, Pak. Nah, kemarin kita udah sempat singgung gerak song-song menyongsong. Ya, Pak. Song-song menyongsong. Mereka kan apa namanya itu? Mereka kan geraknya berhadapan. Nah, ini gerak susul menyusul kayak gitu. Ingat konsep dasarnya, nah, konsep dasarnya apa, Bang Ipul? Bapak, konsep song-song menyongsong tadi apa, Pak? yang gerak berhadapan, nak, yang minggu kemarin. Oh. Ingat. Itu bahasa kerennya song-song menyongsong. Nah, konsep dasar ketika gerak susul menyusul, ketika gerak susul menyusul, nah S apa kita buangnya? Ini ada benda A, ada benda B. SA nak nilainya akan sama dengan SB kayak gitu. Ini ya konsep dasarnya itu ini. Ketika gerak susul menyusul, jarak titiknya itu sama. Ya iyalah, jaraknya sama kan disusul kayak gitu. Oke, nah sekarang kita analisis dulu nak. Ini garis merah benda A, garis biru benda B. Garis biru ini bergerak dengan apa nak? GLB atau GLBB? GLBB. Garis biru berarti SB mengalami yang namanya GLB. Apa persamaan GLBB? GLB itu persamaannya S sama dengan V kali T. Kalau kayak gitu S-nya berapa? S-nya, V-nya berapa nak? P-nya berapa nih? 4 ya. Berarti S sama dengan 4 dikali T. Maka SB sama dengan berapa nak? 4 T kayak gitu nak ya. Nah, terus kemudian SA berapa nih SA? SA. Nah, SA bergerak dengan kecepatan apa nih nak? GLB atau GLB? GLBB. Ya, SB mengalami gerak yang GLBB. Ingat nak, persamaan GLBB ada 3 nak ya. Yang pertama PT sama dengan P0 plus minus AT. Yang kedua apa nak? Yang kedua nak?
Setan sama dengan vampir ompong dikali tikus setengah anak tikus kuadrat. Yang ketiga apa, Nak? Yang ketiga, vampir tua kuadrat sama dengan vampir ompong kuadrat plus 2 anak setan. Begitu, Nak. Nah, sekarang S-nya sama, SB sama dengan SA. Berarti kita harus cari jarak A sekarang. Apakah nomor satunya ada jarak? Nggak ada. Berarti nggak bisa kita pakai. Apakah nomor 2 ada jarak? Enggak. Apakah nomor 2 ada jarak? Oh, ada nomor 2 jarak. Berarti ini bisa kita pakai. Apakah nomor 3 ada jarak? Ada. Nih, berarti bisa kita pakai. Ada VT. VT-nya berapa di garis ini? 4. Ada V02. Nah, ada VT-nya di nomor 2. Nggak ada. Berarti nomor 2 nggak bisa kita pakai. Maka harus kita pakai nomor 3. Apa tuh persamaannya, Nak? Boleh, atau nomor 2 pun boleh juga ya. Nomor 2 pun juga S sama dengan V0 dikali T plus ya. Kenapa plus? Karena dia menunjukkan grafik GLBB dipercepat kayak gitu. Maka gunakan plus kayak gitu. S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat gitu. S sama dengan V0-nya berapa di soal, Nak? Ya, di soal ini Bang, di grafik ini Bang, benda bergerak dengan kecepatan 2. Ini 2. kayak gitu. 2. Yuk, kalau kayak gitu apa nih, Nak? Ini tadi. Berarti kita masuk aja, Nak. 2T tambah setengah AT kuadrat. A-nya berapa? Yuk kita cari persamaan A dengan persamaan nomor 1. Persamaan nomor 1 katanya gimana, Nak? VT sama dengan V0 tambah A kali T. Lihat di soal ini, Nak, VT-nya adalah 4 kayak gitu, V0-nya 2. Berarti VT-nya 4, V0-nya 2 tambah A yang kita hitung. Waktunya berapa? Waktunya adalah 4 second kayak gitu. 4 di sini. 4 kayak gitu. Yuk, apa yang mau kita eksekusi? 2 ke 4 ini, Nak. 2 ke 4. Berarti gimana tuh? Berarti posisi jadi kurang ya. 4 kurang 2, 4A. Berarti gimana nih, Nak? 4 kurang 2, 2 sama dengan 4A. Berarti A-nya sama dengan berapa, Nak? 2 per 4. Gitu, Nak. Oke. Yuk. Sekarang berarti SA sama dengan SD. SA sama dengan SD. Berapa SA-nya tadi, Nak? SA adalah 4T jadi ya. 4T. Seperti yang ada di sini tadi. SB berapa? SB adalah jarak si B. 2T ditambah setengah. A-nya berapa? 2 per 4. 2 per 4 atau setengah ya. Ini A-nya sama dengan berapa? 2 per 4. 4. Apa yang bisa mati di sini, Nak? Tewas nih. Tewas. 2T. Kita akan kembali, Nak, karena ada sama-sama T. Berarti 4T dikurang dengan 2T sama dengan 4T kuadrat. 4T kurang 2T. 2T. 4T kuadrat. Kuadratnya matinya bisa mati, Nak. Berarti gimana tuh? 2 sama dengan 1/4T. Kali silang, Nak. 4 kali 2 berapa? 8. Artinya mobil A akan mampu menyusul mobil B pada detik ke-8. Kira-kira seperti itu. Forum diskusinya kita buka lagi, Nak. Ya, Pak. Oke, ada pertanyaan di sini, Nak? Sudah pernah? Ada cara yang lebih mudah, Pak. Apa? Ada cara yang lebih mudah. Ada cara yang lebih mudah. Kalau misalnya pakai analisis grafik bisa juga. Cuman Kan kalau Olimpiade waktunya singkat, Pak. Kan nggak mungkin satu soal
Pas kita buat 5 menit. Itu caranya terlalu panjang, Pak. Ini karena apa namanya tuh nampak panjang karena saya jabarin satu-satu. Nampak panjang karena dijabarin satu-satu. Kalau misalnya ingin mudahnya, karena ingin mudahnya itu cepat-cepat. Bapak, Ya, jadi yang buat soal ini tadi kita bisa ambil persamaan yang nomor 2, bisa yang nomor 3 juga. bisa. Cuman waktu saya mau wajar sama-sama kayak gitu. Itu aja sih. Iya, Boleh Pak. nomor 2, boleh nomor 3. Betul tadi kata Satu lagi kimia, tapi beda harinya. di akhir ya, di akhir. Ada nggak cara yang lebih cepat bang kayak gitu? Ini nak persamaan ini nampak panjang ketika tapi kalau udah pro yang persamaan yang ya matematika kita hilangkan. Itu sih. Sebentar nak ya, saya ngidupkan AC dulu sebentar. Terasa panas di sini. Hilang bapaknya. Fokus di dan nah. Fokus di dan. Ada bapak, woi. Pak suaranya putus-putus. Bapak tuh pergi. Meninggalkan kita. Astagfirullah. Pergi hidupin AC, Bapak. Diam nih, ngomong lah. Mau ngomong apa coba? Jessica kok diam kali? Kalem-kalem semua. Ya, kalem-kalem semua. Anak Mio kan? Alhamdulillah. Bapak Ada kok cara Pak suaranya putus-putus. Jangan banyak ngeluh, boy. Pak, kenapa SA? Kenapa SA? Bagus nih. Karena SA-nya. SB itu nak, bukan SA. SA-nya sama. SB ini nak ya, bukan SA. Oke, dari Mas Jemaah Amal ya. Bapak kok menghilang guys? Iya, tadi saya ambil minum dulu, soalnya saya haus. Nah, izin minum dulu nak. Kalian kalau oh ya, minggu depan kan kita kan ada apa namanya Oh iya Pak, nggak apa-apa. Satu ya, saya mau ceritakan satu hal sama kalian. Mungkin pretest untuk minggu depan itu mungkin agak diliburkan sedikit atau direnggangkan soalnya istirahat sejenak ya. Alhamdulillah. Adalah pretest Alhamdulillah. akhir itu karena dengar ada Iya aja loh Pak. pulsa. Iya aja loh Pak. Dengar ya. Tenang aja Bapak hilang tapi tetap kembali kok. Masya Allah. Iya. Dah, kita lanjut lagi nak. Kita sudah selesai ini ya. Kita sudah selesai. Ya Kak. Kita akan baca chatnya nanti aja nih. Oke. Ada jalan pintasnya nggak? Pak? Oke. Tadi nomor berapa nih? 5 sekarang. Ada yang ngejawab soal ini kemarin, Nak? Ada Pak. Ada berapa? Sama Pak jawabannya C sama D. Nampak sama ya? Ya Pak. Nampak sama kayak gitu. Oh iya, Nak, satu hal lagi, Nak ya.
untuk KSM itu nanti nak, jangan pernah ngejawab soal itu dengan ragu-ragu, karena baik salah maupun kosong sama-sama bernilai minus. Jadi hajar aja terus, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim, astagfirullahaladzim, baca kulhu 3 kali, enak, paham, hajar terus. Kenapa? Nanti salah lah Pak. Karena yang apa itu benar dapat nilai 5, salah dapat pengurangan nilai. Saya lupa nilainya berapa, entah kurang 1,5, entah 1. Ya. Kosong pun juga bernilai kurang. Jadi Iya lah Pak. Oke. Tambah kemarin. Nah, sekarang nak kita masuk nih ke hukum-hukum Newton kayak gitu. Nah, hukum Newton ada berapa? Mungkin ada yang menganggap hukum Newton tuh ada 3, tapi sebenarnya karena hukum Newton tuh ada 4. Satu hukum gravitasi, tapi hukum Newton tentang gerak, hukum Newton tentang gerak, hukum Newton tentang gerak, Hukum Newton tentang gerak ada 3. Yang pertama, katanya seperti ini nak. Kalau ada sebuah benda, enggak diapa-apain, maka kalau benda misalnya gini nih, ada sebuah benda dalam keadaan diam, enggak diapa-apain, enggak ada gaya di sini, enggak diapa-apain pokoknya, maka selamanya benda itu akan tetap diam dan jumlah sigma F-nya akan sama dengan 0. Kayak gitu, ingat ya. Jadi hukum pertama Newton itu identik dengan sigma F sama dengan 0. Bang, berarti kalau gitu sigma F sama dengan 0 selalu dalam keadaan benda diam? Enggak juga gitu. Sigma F sama dengan 0 berlaku dalam 3 keadaan. Pertama dalam keadaan diam, dalam keadaan Bapak, suaranya terlalu kecil, kedengeran. GLB. Yang kedua dalam keadaan GLB, yang ketiga itu dalam keadaan seimbang. Dalam keadaan seimbang. Dalam 3 kondisi ini, nak, maka hukum Newton 1 nilainya sigma F-nya sama dengan 0. Kayak gitu. Ambil contoh nih, ada benda diam. Berarti sigma F-nya berapa? Sigma F-nya 0. Ada benda bergerak GLB. GLB itu nak kecepatannya konstan. V-nya tetap 4 meter per second misalnya. Dari detik awal sampai dunia kiamat. Itu terus 4 meter per second. Maka kecepatannya konstan. Sigma F-nya juga sama dengan 0. Artinya kalau benda ini nggak diapa-apain, nggak ada gaya, nggak ada apa, maka selamanya tetap seperti itu. Yang ketiga, nah, ada namanya itu dalam kondisi seimbang. Pernah main ungkit-ungkit? Ungkit-ungkit kesalahan, jungkit-jungkit maksudnya. Nah, dalam keadaan seimbang, maka sigma F di situ sama dengan 0. Kayak gitu. Nah, yang kedua, nah, mungkin kita akan fokus yang kedua nih ya, karena ini yang paling sering ditanyakan. Yang kedua, katanya seperti ini, nak. Andaikan di sini ada 2 benda bermassa M. Di sini pun bahasanya M juga. Didorong dengan gaya yang sama. Kira-kira nak mana yang geraknya lebih cepat? Benda 1 atau benda 2? Atau kedua-duanya sama cepat? Tentu sama cepat, Bang. Orang F-nya sama, M-nya sama, kayak gitu. Tapi bagaimana kalau di sini taruh King Kong 1? Mana lebih cepat kira-kira? Tentu yang lebih cepat adalah sama. Kenapa? Karena benda kedua lebih berat, Bang. Hukum kedua Newton mengatakan percepatan yang dialami oleh sebuah benda sebanding dengan sigma gayanya atau jumlah gayanya dan berbanding terbalik dengan penjumlahan massanya, kayak gitu. Maka hukum kedua Newton ini A sama dengan sigma F per M. Anak KSM mungkin udah familiar tuh ya. Nah, sekarang kita bahas dulu nak soal kita nih. Kita bahas soal kita. Soal kita yang luar biasa. Soal ini nak nampaknya berat, nampaknya. Tapi karena lagi-lagi ini adalah soal analisis sebenarnya. Jadi tidak begitu berat. Nah, pertanyaannya, ini saya bacakan aja nih nak ya. 2 balok terhubung dengan sebuah batang tegar tak bermassa. Berarti batang ini nak massanya tak dianggap. Itu nak ya. Dan ditempatkan pada bidang miring dengan sudut kemiringan theta. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah. Balok bermassa M1 dan M2 masing-masing memiliki koefisien gesek kinetik terhadap bidang nu K1 dan nu K2. Kayak gitu. Persamaan percepatan sistem tersebut yang paling cocok. Nah, dalam bidang miring, karena ini ya, ini ada konsep dasar sedikit.
Pada bidang miring, nak, sumbu X itu adalah yang bidang miringnya. Ini namanya sumbu X-nya. Sumbu Y-nya mana? Sumbu Y-nya adalah sumbu yang tegak lurus terhadap bidang miring. Ingat, definisi sumbu Y adalah sumbu yang tegak lurus terhadap bidang miring. Sumbu yang tegak lurus terhadap sumbu X. Pada kasus bidang miring, sumbu X-nya adalah pada bidang miring, gitu ya. Oke, nah sekarang gini nih. Waktu di SMP, kita kalau mau jawab soal ini karena pakai ilmu SMP pun bisa sebenarnya. Misal nih, ya, ada suatu benda, nak, ditarik dengan kemari. F1 sama dengan 8 Newton. F2 sama dengan berapa, nak? 3 Newton misalnya. Sigma F-nya berapa, nak? Sigma F-nya? Ayo, berapa, ayo? Ini saya unmute kan ya. Pak. Benda pertama ditarik dengan gaya 8 Newton. Yang kedua 3 Newton. Sigma F-nya berapa? 5, Pak. 5 ke kanan. Iya, F1 8 dikurang 3 kan gitu kan? Ya. Caranya macam Pak. 8 itu berlawanan arah, tandanya jika ada dua buah gaya yang sebaliknya, ini ada suatu didorong kemari, nak, dengan gaya sebesar 2 Newton. Berapa, nak, resultannya, nak? Ke kanan 8 Newton, di kanan juga 2 Newton. Pak. Yang lain nih. Oke, nah jawabannya pastilah 10. Kenapa? Karena kan searah 10 Newton. Berarti kesimpulannya kalau ada vektor yang searah maka ditambah. Berarti resultannya akan ditambah gitu ya. Ingat ya konsep dasarnya, kalau vektor gayanya berlawanan maka dikurang, vektor gayanya searah maka akan ditambah. Yuk sekarang kita uraikan gaya-gaya apa saja yang ada di gambar ini, nak. Pak, bahas tentang X. Oke. Yuk, nak. Percepatan pada sumbu X tentulah AX sama dengan sigma Fx per dengan M. Masanya tadi diapain, nak? Ditambah atau dikurang kira-kira? Ditambah ya, Kak? Massa 1 ditambah dengan massa 2. Tinggal ini. Apakah massa 1 tambah massa 2? Betul. Apakah massa 1? Oh, ini juga betul. Ini betul? Betul. Oh, ini salah. Jawaban D tidak boleh kita pilih. Kenapa? Karena M1 dikurang M2. Penjumlahan massanya harus ditambah. Yang B dikurang enggak, Pak, kan? Nah, selanjutnya kita tes di sini yuk. Kita gambar-gambar dulu yuk. Di sini ada gaya namanya M2 dikali G sin theta. Ini mungkin nggak usah saya jelasin lagi nih. Karena udah familiar nih di SMA. Di sini ada gaya apa juga, nak? Ada namanya M1 G sin theta. Berarti ini M2 sama M1 tak searah atau berlawanan? Tentu searah, Bang. Berarti persamaannya yang M1 G sin theta akan sama dengan M2 G sin theta. Berarti harus menggunakan kata tambah. Tidak boleh kata kurang. Harus pakai tanda tambah. Tidak boleh tanda kurang. Nah, apakah sini tanda tambah M1 tambah M2? Oh. Apakah sini M1 tambah M2? Salah. Tidak boleh. Oke. Yang C, M1 tambah M2. Betul atau enggak nih? Betul. Oke. Nah, sekarang sigma F karena ada gaya pemberat di sini, ada namanya G sin, baik itu M1 G sin theta maupun M2 G sin theta. Nah, kemari ada gaya segala, ada gaya pakai tinta merah aja. Nah, ini ada namanya gaya gesek. Namanya itu gaya gesek kedua. Dari benda 2, nak ya. Dari benda 2 namanya F gesek 2.
Ini F gesek 2. Kemarin pula ada namanya gaya Kan nenek cewek awak ni. gesek yang sudah 1. F gesek 1. Sekarang perhatikan Nak. F gesek 1 sama F gesek 2 searah atau berlawanan? F gesek. F geseknya tentu searah Bang. Berarti Nak, antara koefisien gesek 1 dengan koefisien gesek 2 mesti memakai kata tambah. Tidak boleh memakai tanda kurang. Oh, kenapa tanda tambah? Betul. Ini tanda apa? Tanda kurang. Oh, berarti ini salah. Maka jawabannya adalah yang A. Itu kalau pakai cocok logi. Cara-cara memilih jawaban. Gitu nah, cocok logi ya kita. Oh, kalau dihitung Bang kan susah. Kita pakai analisis saja. Bisa pakai analisis dengan cara seperti itu. Bang, saya mau pakai hitungan betulan. Bisa betul nggak itu jawabannya? Yuk, kalau pakai hitungan betulan Nak ya. Yuk, sekarang kita tinjau dulu. Kita gambar lu Nak. Oke, di sini ada benda kita gabungin Nak. Ini namanya M1 ditambah M2. Karena kan sama aja kalau digabungkan karena batang tegar tadi dia tidak memiliki massa. Maka di sini akan ada apa? Akan ada gaya berat M1 ditambah dengan M2 dinilainya di G sin theta. Nah, kemari ada apa? Gitu. Kemari juga sama. Ada namanya F gesek total. Nah, F gesek total. Yuk, berarti AX. Berarti AX sama dengan apa? Sigma Fx per dengan jumlah M-nya. M1 ditambah dengan M2. Apa besar ini? Berarti di sini M1 ditambah M2 dalam kurung dikurang dengan F gesek. Nah, F gesek total per dengan M1 ditambah dengan M2. Yuk kita hitung yuk. F gesek total apa? F gesek 1 sama dengan apa Nak? Tentu nu gesek 1 dikali dengan normal 1. Apa rumus F gesek 2? F gesek 2 sama dengan nu G2 dikali normal 2. Tapi apa harus pakai cara seperti ini? Karena jawabannya dalam bentuk pilihan ganda kayak gitu. Jadi bagusnya langsung analisis saja kayak gitu. Tapi saya mau hitung tetap Bang. Boleh juga lah hitung aja terus Nak ya. Nu G1 berapa nih Nak? M1 G cos theta. Ini berapa nih? Nu G2 M2 G cos theta. Kenapa pakai cos Bang? Ini seharusnya tidak usah dijelaskan lagi sebenarnya. Karena ini kan nanti diuraikan Nak gambar-gambarnya. Ada W cos theta, ada W, M itu sama dengan W cos theta. Nah, maka di sini Nak akan muncul persamaan. Ini M1 ditambah dengan M2, G sin theta ditambah, dikurang dengan, ada yang mabuk rupanya. Dikurang dengan berapa nih Nak? Dengan ya penjumlahan ini tadi. Nu gesek 1 M1 G cos theta ini ditambah dengan nu gesek 2 MG cos theta per dengan M1 ditambah dengan M2. Jadi baik itu dengan cara analisis maupun dengan cara yang hitung-hitungan, hasilnya akan tetap sama. Yang terbiasa pakai cara hitung-hitungan boleh pakai cara hitung-hitungan. Adik-adik yang lagi malas mikir kan, ya udah pakai konsep logikanya aja gimana. Kami rajin kok Pak ngitung alhamdulillah. Rajin hitung-hitungan, Masya Allah. Tapi saya lihat soal nomor 4 ini bohongnya nampak kali. Tapi saya lihat karena soal nomor yang ini nggak begitu banyak yang salah. Hanya sekitar 10 orang tuh yang salah. Mana ya, coba saya lihat ini ya, peta kekuatannya. Bapaknya menghina guys. Gaskeun lawak. Ini nomor apa tadi? Ini soal nomor berapa?
Saya lupa ini nomor berapa. Nomor 4 mungkin ya. Nomor 9 kalau saya nggak silap tuh. Nomor 7 ya. Di nomor 7 kalau saya nggak silap tuh. Berarti banyak yang jawab benar nih. Hanya satu orang yang jawabnya salah. Ya, berarti ini udah dianggap bisa, nah. Yuk, mari kita lanjutkan sejenak. Yang salah siapa aja, Pak? Yang salah. Ya Allah, janganlah ditanya. Bisa saya sebut. Ya Allah, janganlah ditanya. Kode etik jurnalistik. Nggak usah dikasih tahu, Pak. Iya, Yang salah. sabar. Tenang. Dia kode etik jurnalistik ah. Nah. Oke. Nah, ini siapa nih? De Akil. De Akil tolong baca lu, Nak. De Akil. Ya Allah. Bapakku menangis. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Syaiful sedang melakukan percobaan dengan menggunakan katrol seperti gambar. Ustaz Syaiful memiliki massa 60 kg dan dengan kondisi terikat serta terhubung ke sebuah sistem katrol. Sebagaimana tampak pada gambar di samping. Katrol dan tali dianggap tak bermassa dan licin. Jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per detik kuadrat, gaya yang harus diberikan oleh Ustaz Syaiful ke tali agar ia bisa mempertahankan dirinya untuk tidak menyentuh lantai adalah... Nah, tipe soal kayak gini pernah masuk di KSM 2019 kayak gitu. Sebenarnya ini simpel saja. Kalau pakai trik, pakai trik. Nanti kita akan jabarin cara fisikanya gimana. Kalau pakai lihat tali dalam satu katrol, lihat tali dalam satu sistem katrol, sistem katrol. Ini Nak ya. Dalam hal ini kan sistem katrolnya kan yang ini nih, besar nih. Ada berapa jumlah tali itu, Nak? 1. Ada berapa nih, Nak? 2. Ada berapa nih, Nak? 3. Yang ini nggak usah dihitung karena sudah katrol yang berbeda. Connect sampai di sini. Connect kira-kira. Nah, lihat tali dalam satu sistem katrol. Ada berapa tali ini, Nak? Ada 3. Nah, gaya Ustaz Syaiful berapa, Nak? Tentu gaya beratnya adalah 60 dikali 10 atau 600 Newton kali 10 Bang, karena gravitasi. Berarti Nak, besarnya tegangan tali itu Nak dibagi rata. Tegangan tali dibagi rata. Ya udah, berarti itu dibagi rata ketika massa katrol tak bernilai ya. Massa katrol tak bernilai. Tegangan tali dibagi rata. Oke. Ketika massa katrol diabaikan. Nah, ini kata kuncinya, diabaikan, maka tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2 sama dengan tegangan tali 3. Dan artinya, Nah, mereka akan tegangan tali 1. Ya, tegangan tali 1 sama dengan tegangan tali 2 dan sama dengan tegangan tali 3. Yang artinya, Nah, berat Ustaz Syaiful akan diedarkan atau didistribusikan ke 3 ini, Nak. Sama besar. Berarti Ustaz Syaiful massanya berapa, Nak? 600. Dibagi berapa, Nak? 200. Berarti satu kali itu, Nak, gayanya 200 Newton. Berarti jawabannya adalah 200 Newton. Itu kalau pakai cara analisis. Itu ya. Triknya itu lihat tali dalam satu sistem katrol. Bang, kami nggak mau cara analisis. Saya pakai cara hitung. Kami anak rajin nih. Boleh. Yuk, Masya Allah. Kita hitung loh ya. Ini kita pakai cara fisika. Pak, boleh ulang sekali lagi Pak penjelasannya? Oh bentar ya, kita pakai cara fisika dulu ya. Biarin ya. Oke Pak. Cara fisikanya gimana? Kita tinjau dulu. Kita tinjau katrol dari. Ini katrol yang gede ya. Ini ada tali. Ini ada Ustaz Syaiful lah. Kira-kira seperti itu, Nak. Gambarnya, Nak. Ini kita sebut ini, Nak. Apa itu gambar apa, Pak? Apa?
Gambar yang di atas, saya pindahin ke bawah. Ini gimana cara buat cantik ah? Oh. Bagus sekali Pak. Gambarnya beda jauh, Bapak. Iya, slow lah. Berapa tadi? 6 ya? Ah, ini saya pindah. Gini nah, saya pindahin kemari nah. Oke, nah ini kita sebut tali berapa nih? Tali 1 saya misalkan nah. Ini katrol ini kita misalkan tali 1 misalnya. Ini kita misalkan tali berapa nak? Tali 2. Tali 3. Tali 4 kayak gitu nak. Nah, ingat di sini nak, besarnya T1 itu sama dengan T2 sama dengan penjumlahan dari T3 ditambah dengan T4. Kenapa? T1 itu besarnya sama dengan T4. Nah, besarnya T2 sama dengan T3 sama dengan T4. Ini kita misalkan T. Berarti nilai T1 sama dengan berapa? 2T. Kan kayak gitu nak ceritanya. Itu kalau kita tinjau sistem yang pertama. Sekarang kita tinjau sistem kedua. Gimana? Kan berarti nak apa namanya itu? W ini ya. Mana nih? Macet. Berarti ini gimana? Ini ada gaya berat nih. Ada W Bang Ipul, W Ustadz Ipul ya. Berapa W Ipul? W Ipul sama dengan berapa ini nak? 60 dikali dengan 10. Berapa nak? Sama dengan 600. Nah, katanya pula lagi. Nah, di sini ada T1 sama T2. Berarti gimana nih sistem ininya? Berarti, ya Allah, macetnya. Berarti T1 ditambah dengan T2 sama dengan W Bang itu. Saya simpan. Berapa besar T1? Besarnya T1 sama dengan 2T. Berapa besarnya T2? T2 di situ nak sama dengan T sama dengan W. Berat Bang Ipul 600. 2T tambah T berapa? 2T kuadrat. 600. Berarti T-nya sama dengan berapa? 500. Boleh pakai cara hitungan, boleh pakai cara analisis terus. Kalau pakai analisis gimana tadi? Perhatikan jumlah kali dalam satu sistem katrol. Sistem katrol yang kita tengok yang paling pokoknya nah. Ini ada 1. Ini ada berapa nak? Ada 2. Ini ada berapa nak? 3. Berarti ada 3 sistem tali kayak gitu. Nah, kita masakkan gaya berat. Pak, talinya ada 4, berarti dibagi 4. Gimana? Kalau jumlah talinya ada 4. Iya, ada 4. Ini ada 3 tali dalam satu sistem katrol. Kenapa ini nggak ikut Bang Ipul? Ini Bapak di unmute dulu, nggak dengar. Coba. Di mute aja, Pak. Suaranya tolong dikecilkan. Saya mute-kan semua. Oke, ini nak ya. Apa namanya itu? Bang, kalau tegangan talinya ada 4, berarti dibagi 4. Ya, kalau tegangan talinya ada 4 kayak gitu. Nah, dalam kasus ini tegangan talinya ada 3. Bang Ipul, kenapa tegangan tali di sini tidak dibagi? Karena yang kita hitung adalah satu sistem katrol saja gitu. Bang Ipul, berarti ini T1 ini satu tali, 2 tali, 3 kali. 3 yang satu yang menyangkut di sini nah, nilainya sebanding dengan penjumlahan tali 1, 2 dan 3 di sini kayak gitu. Jadi hitung aja dalam satu sistem katrol tuh lihat aja, oh berapa talinya kayak gitu. Pernah keluar juga di KSM 2019 itu ada juga katrol seperti itu. Nanti kita bahas. Ya Allah, hari ini kenapa macet-macet?
Oke, sebelum kita lanjut ke soal ini, nak, kita ini dulu ya. Guys, suaranya tolong dikecilkan. Pak, berisik suaranya. Sudah, suara Bapak nggak jelas. Oh ya. Jadi nak, tolong kecil, tolong ini ya, dalam kondisi mood, nak ya. Soalnya di sini mood dari Bapak. ya. Ini sudah saya moodkan, tapi masih juga nggak mood. Nah. Mohon kerjasamanya dari Yeni Afrida. Ya, Yeni sudah saya unmute-kan. Cuman karena begitu ada yang masuk baru, entah kenapa juga nih. Masih ada juga yang Warisatul. Ida Marlisa, ada pertanyaan Ida Marlisa? Suaranya kecil. Suaranya kecil. Ini saya mute all-kan. Oke, nah siapa nih? Ida Marlisa, tolong baca lu soalnya, nak. Ida Marlisa, mana kok Ida? Baca lu soalnya, nak, dari Thabit Ibnu Qira. Saya, Pak. Silakan, nak, baca, nak. Udah ada suaranya nih. Speakernya coba hidup. Ini. Silahkan dibaca, nak, dari Thabit Ibnu Qira. Speaker nggak ada. Ya, oh itu udah ya, baca aja, nggak apa-apa. Tampak soalnya, nak. Itu yang tampak, Pak. Oke, silakan. Iya, Bu. Oke. Yang ikut berapa? 93 lebih ya? Partisipan. Ini, Bu, ya? Mana ditinggalnya kita? Itu 2%. Oh, 1/4. Yang ke YouTube tao nih. Tapi di Ibnu Qira. Udah, saya baca aja berarti Mas Muta'allimin. Coba baca lu, nak. Bapak, aku nggak mau. Tahun 826 dan Pak, suaranya nggak kedengeran. Ikra. tentang Bapak, baca aja boleh, Pak. adalah Thabit Ibnu Qira jika AG sama dengan 40 cm, GZ sama dengan 20 cm, ZT sama dengan 20 cm, PQ sama dengan 20 cm, dan yang sama kilogram, M sama dengan gram, MU dengan 2 kg, G sama dengan 10 meter sekon kuadrat, maka masa MK agar sistem setimbang di titik G adalah Nah, ini adalah soal KSM 2019, tapi bisa kita kerjakan dengan logika kelas 5 SD. 5 SD dulu, nak, kita pernah belajar namanya ungkit-ungkit. Namanya yang benar ungkit-ungkit atau cungkit-cungkit sebenarnya? Kita dulu, nak, waktu kelas 5 SD pernah belajar namanya ungkit-ungkit, nak, ya. Misal di sini Jungkit, Pak. Ya, jungkit. Kalau pakai bahasa Indonesia namanya jungkat. Iya, jungkat-jungkit ya, pakai bahasa Indonesia, bukan ungkit-ungkit. Nah, itu ini aja. Nah, misalnya nih, ada suatu ada seseorang dengan berat misalnya di sini, nak, 60 Newton kayak gitu. Jarak di sini, nak, sama dengan 2 meter. Jarak antara orang tersebut ke titik tumpuan, nak, ya. Titik tumpuan. Terus kemudian ada orang gede di sini. Ada orang gede. Ya. Ada orang gede. Nah, jarak dari sini ke orang gede adalah 5 meter misalnya. Berapakah berat orang gede? Kira-kira gimana cara kalian ngerjainnya waktu SD dulu? Oh, gampang nih, Bang. Tinggal kita kali aja, Bang. 60 kali 2 sama dengan berapa? W dikali 50. Ingat nggak kalian nih? W dikali dengan 5. Ingat nggak kalian cara SD dulu?
Nah, 60 kali 2 berapa? 60 kali 2 berarti 120, Bang. W dikali 5 berarti W-nya sama dengan berapa? 120 bagi 5, Bang. Ya udah selesai kayak gitu. Satuannya adalah Newton. Nah, logika yang sama bisa kita terapkan ke soal KSM ini. Jadi nak, soal ini pure analisis sebenarnya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Yuk kita tes nak. Ini nak, saya hapus ya. Nah, berikut adalah model keseimbangan sistem sabit Ibnu Qira jika jarak A dengan G kayak gitu. Oke, jarak A dengan G berapa sini nak? 40 cm. Harus diubah ke meter dulu. Kalau nggak mau diubah boleh, Bang. Boleh-boleh aja sih, cuman alangkah karena kebetulan sama semua. Tapi alangkah lebih bagusnya diubah semua aja biar jangan bingung nak ya. 40 cm berapa meter, Nak? Berarti jaraknya adalah 0,4 meter. Dari G ke Z berapa, Nak? 20 cm. Berarti berapa nih? 0,2 meter. Dari G berapa? 20 cm. Berapa nih? 0,2. 0,2. Dari T ke D berapa? 20 cm juga. 0,2. Berapa besar masa kilogram? Kalau gitu gaya berat di ini mana? Berarti 10. Oh, gitu ya. Oke. Berapa besar massa yang ada di H? Di H itu 2 kg. Berarti berapa gaya beratnya, Nak? 2. Nah, selanjutnya di K, Nak. Di K. K ini berapa? Inilah yang ditanya, Bang. Nah, inilah yang ditanya. Inilah yang ditanya kayak gitu. Terus kemudian massa U berapa? Massa U adalah 2 kg. Berarti berapa nih? 20 Newton. Kira-kira seperti itu, Nak ya. Maka massa MK agar sistem seimbang di titik C. Berarti, Nak, berarti titik tumpuannya adalah titik G gitu. Ya, maka massa MK agar sistem setimbang di titik G. Maka berarti, Nak, titik tumpuannya adalah titik G. Yuk kita hitung yuk. Kita hitung sebelah sini, Nak. G itu jadi tengah-tengah, Nak ya. Kita buat sama dengan di sini. Berapa benda yang ada di E, Nak? Berarti kali aja. Berarti 100 dikali berapa? Dikali jaraknya 0,4 kayak gitu, Nak ya. Di sebelah sini, Nak, juga sama. Yuk, berapa jarak 20 ke G, Nak? Berarti 20 kali aja langsung 20 dikali 0,2. Habis itu diapain? Ditambah kan kalau ada banyak-banyak kayak gini. Oke, yuk. Berapa nih, Nak? MK. Berarti sini berapa nih? MK kali G gravitasinya kebetulan 10, Nak ya. Kita langsung kali 10 saja dikali berapa jarak antara T dengan si G? 0,2 tambah 0,2, Bang. Berarti di sini jaraknya adalah 0,4 kayak gitu ya. Ditambah berapa lagi di sini, Nak? 20 dikali dengan berapa jarak titik benda U ke titik G? Jaraknya adalah ya 0,2 tambah 0,2 tambah 0,2. Berarti berapa, Nak? Berarti 0,6. Sampai di sini connect logikanya dulu. Connect ya. Yuk, Nak. 100 kali 0,4 berapa, cuy? 40. 20 kali 0,2 berapa, Nak? 4, Bang. Tambah 10 kali 0,4 nih berapa, Nak? Berarti di sini ada 4 MK gitu ya. Tambah 20 kali 0,6 berapa, Nak? Berarti di sini ada 12. 4 tambah 12 berapa, Nak? 16. 16 ya. 4 tambah Oke, berarti di sini ada berapa? Jadi 40 sama dengan 16 tambah 4. 16 tinggal kemari berapa, Nak? Dikurang 40 dikurang 16. 4. Nah, gitu. Oke, 24 sama dengan 4 MK. Berarti MK-nya nilainya berapa, Nak? Ya, 24 bagi 4 berarti sama dengan 6 kg. Nama saya, Pak. 6 kg.
Ada pertanyaan di sini nggak? Kita buka chat dulu ya. Nggak nampak soalnya. Nampak soalnya. Nampak, Pak. Nampak. Ada yang nggak nampak soalnya. Tanya. Kita baca chat. Di depan kantor sajarnya. Mau ada kita lihat soal juga. Oke, jadi kami mungkin minggu depan kita libur dulu pretestnya dan kita Alhamdulillah. tanggal 1 kayak gitu. Nah, alhamdulillah kan. Tahun kemarin, kita cerita tahun kemarin nih. Tahun kemarin untuk level SMA kita bisa menghasilkan 2 medali perak. Mudah-mudahan tahun ini nak kita bisa menghasilkan medali emas kita, Pak. Apa nak? Tahun kemarin juga nak untuk tahun kemarin masa kampanye di Aceh. Dengar loh Pak suaranya. Di mood aja Pak. Dapat emas. Dengar loh Pak. Oke. Nah, apa namanya itu? Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, sekedar informasi, kita dapat 2 medali perak untuk fisika SMA dan juga 1 medali perunggu untuk IPA MTS kayak gitu. Juga kelebihannya juga di bidang fisika itu. Nah, mudah-mudahan kali ini lebih baik gitu ya. Materi hari ini bisa didapatkan di YouTube, cuman saya mohon maaf daerah saya sinyalnya agak lelet, jadi saya harus ke kota dulu baru bisa konversi ke YouTube kayak gitu. Jika ada pertanyaan tentang fisika bisa chat pribadi atau chat di grup. Chat akan dibalas setelah saya tidak bertugas sebagai helpdesk kayak gitu. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.